Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian. Persembunyian jubir OPM Sepdi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sepdi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sepdi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sepdi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerjasama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sepdi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cenderawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi, TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertama Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam 2 etape. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelidap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan semua kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis Landing Ship Tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main, awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri ditepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya. Sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimanah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X-Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerja sama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertama Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam 2 etape. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelidap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya, meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan semua kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis Landing Ship Tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri ditepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya. Sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerjasama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cenderawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertaba Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam 2 etape. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelidap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya, meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan semua kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis Landing Ship Tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri ditepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya, sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimanah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional, tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerjasama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cenderawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertama Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam 2 etape. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelidap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya, meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan semua kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis Landing Ship Tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri ditepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya, sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X-Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerjasama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cenderawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertaba Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam dua etape. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelidap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya, meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan semua kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis Landing Ship Tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri ditepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya, sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X-Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional, tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerja sama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cenderawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertaba Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam dua etapa. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelidap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya, meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan semua kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis Landing Ship Tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri ditepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya. Sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X-Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerja sama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cenderawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertama Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam dua etape. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelidap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan sebuah kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis Landing Ship Tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri ditepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya. Sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X-Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerja sama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cenderawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertama Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam 2 etape. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelidap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan sebuah kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis Landing Ship Tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri ditepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya. Sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X-Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerja sama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cenderawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertama Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam dua etape. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelidap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan semua kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis Landing Ship Tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri ditepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya, sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional, tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerja sama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cenderawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertama Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam 2 etape. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelidap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan sebuah kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis Landing Ship Tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri ditepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya. Sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimanah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional, tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerja sama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cenderawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertama Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam dua etape. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelinap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya, meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan sebuah kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis Landing Ship Tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri ditepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya, sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimanah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional, tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerja sama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cenderawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertama Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam 2 etapa. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelinap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya, meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan sebuah kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis Landing Ship Tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri ditepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya. Sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional, tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerjasama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertaba Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam 2 etape. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelinap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya, meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan sebuah kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis landing ship tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main, awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri di tepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya. Sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Leimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X-Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerjasama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertaba Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam 2 etape. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelinap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya, meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan sebuah kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis landing ship tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main, awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri di tepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya. Sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X-Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerjasama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertaba Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam 2 etapa. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelinap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya, meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan sebuah kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis landing ship tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri di tepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya, sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X-Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebbi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebbi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebbi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebbi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerjasama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebbi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertaba Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam 2 etape. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelinap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya, meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan sebuah kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis Landing Ship Tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri di tepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya, sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X-Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerjasama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertaba Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam 2 etape. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelinap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya, meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan sebuah kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis landing ship tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri di tepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya, sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Leimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X-Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebbi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebbi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebbi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebbi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerjasama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebbi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertaba Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam dua etape. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelinap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya, meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan sebuah kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis landing ship tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri di tepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya, sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Leimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X-Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebbi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebbi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebbi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebbi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerjasama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebbi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertaba Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam dua etape. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelinap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya, meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan sebuah kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis landing ship tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri ditepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya, sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X-Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerjasama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertaba Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam dua etapa. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelinap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya, meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan sebuah kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis landing ship tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri di tepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya, sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Leimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target ex-Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerja sama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertama Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam 2 etape. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelinap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya, meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan sebuah kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLD Adar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri di tepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya. Sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia. Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005.
Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X-Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerjasama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertaba Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam 2 etapa. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelidap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan sebuah kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis landing ship tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main, awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri ditepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang, gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya, sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964. Ia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X-Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerjasama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cenderawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertaba Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam 2 etapa. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelidap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya, meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan sebuah kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Sabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis landing ship tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main, awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri ditepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya, sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X-Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian.
Persembunyian jubir OPM Sebi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sebi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas. Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerjasama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cenderawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertama Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam dua etapa. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelinap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya, meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM.
Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan semua kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis landing ship tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri di tepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan, menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya, sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM Al Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia. Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI Al menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu.
Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian. Persembunyian jubir OPM Sepdi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sepdi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas.
Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebbi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebbi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerja sama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebbi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertaba Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam 2 etape. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelidap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya, meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM. Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan semua kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting
tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Sabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis Landing Ship Tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri ditepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya. Sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964. Ia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia. Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan,
Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian. Persembunyian jubir OPM Sepdi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sepdi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas.
Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebbi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebbi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerja sama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebbi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hot dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertaba Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam 2 etape. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelidap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya, meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM. Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan semua kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting
tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Sabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis Landing Ship Tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri ditepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya, sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia. Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan,
Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian. Persembunyian jubir OPM Sepdi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sepdi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas.
Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebbi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebbi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerjasama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebbi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cenderawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hod dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertama Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam 2 etape. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelidap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya, meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM. Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan semua kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting
tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Syabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis Landing Ship Tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri ditepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya, sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia. Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan,
Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian. Persembunyian jubir OPM Sepdi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sepdi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas.
Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebbi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebbi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerjasama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan dan termasuk pelarian OPM dan menyelundupkan senjata. Mereka, Papua Nugini, sangat menghormati kedaulatan kita, tegas Menhan Prabowo. Selain itu, Prabowo memerintahkan 430 marinir, 4.000 Kopasgat, Kopassus dan 400 prajurit infanteri menjaga perbatasan. Yakni, mengoperasikan beberapa pos lintas batas negara di Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Bovendigul. Diketahui, Sebbi mengklaim menembak mati prajurit TNI usai menyerang Sugapa Kamis 11 Juli lalu dan membakar gedung sekolah. Namun klaim itu dibantah Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 17, Cenderawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, bahwa tak benar dan tak ada serangan ataupun kontak senjata. Namun aksi pembakaran gedung SD, SMP dan SMA di Sugapa memang benar. Kami melakukan pengejaran terhadap Enos Tipagau dan anak buahnya, diduga mereka masih kelompok Ananias Ati Mimin, jelasnya. Perangai perwira Malaysia bikin TNI murka, kapal selam Indonesia unjuk gigi. TLDM shock diobrak-abrik. Kekuatan para personel TNI ditambah armada perangnya membuat mereka disegani di dunia luar. Namun masih ada saja yang menganggap remeh kemampuan TNI, seperti yang dilakukan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Negeri Malaysia yang berujung dikasih paham oleh kapal selam TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Great Hod dari buku 50 tahun pengabdian Hiu Kencana. Saat itu tahun 1974, gugus tempur laut TNI AL mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan operasi pengamanan di Selat Malaka. Operasi pengamanan itu layaknya patroli laut yang sudah biasa dilakukan oleh unsur kapal perang Indonesia. Tapi kali ini berbeda lantaran patroli pengamanan dilakukan bersama TLDM. TNI AL kemudian mengerahkan satu unsur kapal selam jadi RI Pasopati untuk ikut adil dalam patroli bersama pengamanan Selat Malaka. RI Pasopati saat itu dikomandani oleh Kapten Suntoro. Sedangkan Komandan Guspurla dipegang oleh Laksmana Pertaba Mardiono. Lantas dilakukanlah perencanaan operasi antar TNI AL dan TLDM untuk pengamanan Selat Malaka itu di Belawan Medan. Rencananya TNI AL dan TLDM akan berpatroli di teritorial laut masing-masing yang terbagi dalam 2 etape. Kemudian keduanya akan berkumpul di suatu titik untuk berlayar bersama ke Penang Malaysia. Etapa 2 sendiri hampir dilakukan sama dan kedua AL akan berlayar bersama menuju Sabang, Indonesia. Namun dalam perencanaan operasi pihak Malaysia tidak suka adanya unsur kapal selam Indonesia dalam operasi pengamanan tersebut. Para perwira Malaysia khawatir jika KS Indonesia itu akan menyelidap masuk tak terdeteksi ke wilayah lautnya, meningkatkan TLDM tak punya kemampuan anti kapal selam. Dengan penolakan tidak etis itu, Komandan RI Pasopati Kapten Suntoro meradang. Ia menganggap jika RI Pasopati nantinya akan membahayakan berlangsungnya patroli bersama dan hendak mengajukan protes. Namun kemarahan Kapten Suntoro itu segera dihalangi oleh Komandan Guspurla dengan alasan persahabatan dua negara. Tapi Komandan RI Pasopati itu diam-diam akan memberi pelajaran kepada TLDM. Pada etapa 1, setelah selesai berpatroli dan semua kapal perang berkonvoi menuju Penang, tiba-tiba saja RI Pasopati muncul mendadak di buka pintu pelabuhan. Hal ini sontak membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM karena tak bisa mendeteksi keberadaan RI Pasopati. Bahkan Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik kesal bukan main akibat kelakuan kapal selam Indonesia tersebut. Belum cukup sampai di situ, kenakalan RI Pasopati. Pada etapa 2, RI Pasopati melakukan free hunting
tidak mengikuti pola patroli dan bebas bergerak kemanapun mereka suka. Saat memasuki pelabuhan Sabang, RI Pasopati nekat dalam mode masih menyelam memasuki pelabuhan. Padahal kedalaman alur pelabuhan hanya 20 meter. Periskop dinaikkan dan terlihat kapal TLDM jenis Landing Ship Tank yang menjadi kapal komando konvoi tak sadar disekat diam-diam oleh RI Pasopati. Setelah berjarak hanya beberapa meter dari lambung kapal TLDM, RI Pasopati muncul tiba-tiba sembari membunyikan sirine bersuara memberikan telinga. Terperanjat syok bukan main awak kapal TLDM mendengar ada suara sirine keras secara tiba-tiba di samping kapal mereka. Kejadian itu memalukan bagi TLDM karena 2 kali kapal perang mereka tak sanggup mendeteksi kedatangan RI Pasopati. Hal ini menggambarkan jika AL Malaysia tidak mempunyai kesiapgaan saat menjalankan misi. Malamnya Kapten Suntoro kena semprot Komandan Gus Purla akibat tindakan nekatnya itu. Komandan Gus Purla sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana," oleh Kapten Suntoro. Peluru artileri ditepis Arhanud TNI pernah tembaki UFO. Benda asing melayang di langit Jawa. Resah. Berbagai aksi heroik di medan perang TNI rupanya tak selalu berhadapan dengan musuh berupa manusia bumi. Dari catatan sejarah, TNI rupanya pernah berhadapan dengan UFO atau objek melayang tak dikenal di udara. Meskipun UFO seringkali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, nyatanya TNI tak mau tawar-menawar jika ada yang masuk ke wilayah NKRI tanpa izin. Warga Indonesia digegerkan dengan serangkaian benda terbang aneh atau yang sering disebut UFO di langit Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung kala berkecamuknya Operasi Dwi Kora di tahun 1964. Kisah itu dikutip intisari dari cerita Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Akob Salaton, yang mengabadikan dalam buku UFO salah satu masalah dunia saat ini. Ia menceritakan bagaimana artileri pertahanan udara TNI harus berhadapan dengan benda-benda asing yang tak dikenal ini. Awalnya penampakan benda-benda aneh ini mulai dilaporkan pada malam hari dan menghilang menjelang fajar. Benda-benda ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Keberadaan mereka terdeteksi baik melalui radar maupun penglihatan mata telanjang sehingga dikategorikan sebagai fenomena radar visual psychics. Mengingat situasi operasi Dwi Kora yang tegang, TNI langsung bersiaga tinggi. Benda-benda asing ini dianggap sebagai potensi ancaman dan Arhanud pun diperintahkan untuk menembakinya. Namun upaya ini tak membuahkan hasil, tak satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan benda-benda aneh ini dengan berbagai ciri khasnya. Ada yang melihat mengeluarkan cahaya seperti lidah api, ada pula yang melihat membawa lampu yang sangat terang. Gerakannya pun tak terduga, terkadang melambat seperti helikopter, namun sesaat kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Seorang penerbang TNI Angkatan Udara menuturkan bahwa UFO yang dilihatnya berwarna merah padam dan bercahaya, sementara saksi lainnya menyebut bentuknya elips berwarna kebiru-biruan. Benda-benda ini juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Ironisnya, upaya penembakan justru menimbulkan korban jiwa. Pecahan peluru artileri yang ditembakkan ke arah UFO justru jatuh ke permukiman dan melukai beberapa warga. Kejadian ini tak pelak membuat geger masyarakat. Untuk meredakan situasi, pejabat Presiden Dr. Laimadah menerbitkan imbauan pada tanggal 8 Oktober 1964 yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan rumor yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun peristiwa ini telah lama berlalu, kisah UFO di langit Jawa Timur pada masa Operasi Dwi Kora masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang asal-usul dan tujuan benda-benda asing tersebut. Malaysia cemas tembakan rudal kapal perang TNI bikin tetangga gentar, langsung mundur dari Ambalat. Blok Laut Ambalat menjadi saksi perseteruan antara negara Indonesia dan Malaysia. Meski sering dihalau oleh aparat TNI di masa lalu, oknum warga Malaysia masih saja kepergok masuk batas wilayah di Ambalat tanpa izin, hingga membuat pihak TNI geram dan terpaksa menunjukkan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dikutip dari Great Hot, berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM AL Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia. Insiden paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2005. Saat itu Kritedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan,
Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx, Yahon, yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yahon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 km dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire dan forget, yakni jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober tahun 2012 yang lalu. Yahon sukses diluncurkan dari Kri Oswal Siahaan dan menghantam target X Kri LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yahon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yahon. Pilot dibikin kapok. Jet tempur F-16 TNI pernah usir pesawat Hercules Malaysia, terdiam saat dicegat. Kesiapsiagaan TNI dalam menjaga pertahanan wilayah Republik Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kendati wilayah cukup luas, nyatanya TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas wilayah Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara mengusir pesawat asing yang nyelonong masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, 2 jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara mengusir militer Malaysia jenis Hercules C-130 yang diduga melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2016. Kedua jet tersebut diterbangkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respons dari pesawat Malaysia itu. Demikian penjelasan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Kami langsung mengadakan identifikasi langsung. Enggak ada komunikasi yang terbentuk waktu itu, ujar Wiko dikutip dari Kompas. Setelah 2 F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum, mengerti, seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, menggoyangkan sayap, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia itu agar keluar dari wilayah RI, kata Wiko. Tidak diketahui penyebab pesawat Malaysia itu masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal dengan pihak Indonesia. Namun TNI AU menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan secara bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein membenarkan kejadian yang melibatkan pesawat Malaysia dan Indonesia di wilayah Natuna. Ya, pesawat itu dicegat 2 pesawat jet Indonesia, ujar Hisamuddin sebagaimana dikutip di sumber yang sama. Saya tidak khawatir karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusakkan hubungan kami, tambahnya. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 tersebut bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut Bakamla meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Sepdi dan Jenderal OPM dibuat bergidik. Prabowo murka kontak PM Papua Nugini tutup jalur pelarian. Persembunyian jubir OPM Sepdi Sambom sudah diketahui, Interpol, Intel Kopassus dan pasukan rahasia yang kerap dijului siluman Kopassus turun gunung, bergerak mempersempit ruang gerak dedengkot OPM yang kerap menyebar hoaks. Propaganda Sepdi sangat membahayakan karena membakar sekolah-sekolah dan melarang anak Papua untuk cerdas.
Hal inilah yang membuat Presiden terpilih yang saat ini menjabat Menhan yakni Prabowo Subianto menyimpan kemarahan besar. Sebbi dan Panglima Kodam Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati mimin otak dari serangan di Sugapa dan sekitarnya dalam pengejaran. Ananias dan Sebbi sudah melarikan diri, kabur lewat perbatasan Papua Nugini, PNG. Sebab wilayah Pegunungan Bintang memang berbatasan dengan PNG. Pelarian mereka sudah diketahui, sehingga Prabowo langsung menghubungi Perdana Menteri PNG James Marape dan bertemu di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Kerjasama kami sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan, sudah tradisional, ratusan tahun bolak-balik, kata Menhan Prabowo seperti dikut pada Selasa, 16 Juli 2024. Namun, menurutnya, sebab Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan sepanjang sekitar 770 km. Namun banyak jalur-jalur tikus menjadi jalur pelintasan ilegal dan